Jadi di situ saya belajar satu hal. Penting itu cinta Tuhan, dan kedua mau kerja. Itu tempat kejadian orang bunuh diri. Nah itu kutukan darah, harus disucikan dengan darah Yesus. Darah Yesus sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Biasanya ketok-ketok pintu, dan suara-suara memanggil. Gini ya, kutuk perzinahan begitu masuk dalam diri seseorang, di situ juga mengikat kejiwaan seseorang. Nah, setelah ikatan kutuknya dilepas, itu perlu perbaikan karakter. Itu tidak hanya perlu setahun 2 tahun, dan itu perlu perjuangan 5-10 tahun. Setan itu ngerusak, waktu diperbaikin, dipulihkan, itu perlu waktu yang lama, karena itu sudah menyatu. Jadi untuk orang yang terikat seperti ini, itu perlu waktu untuk memulihkan. Setannya keluar, kutuknya lepas, tapi kejiwaannya perlu dibimbing. Ada kisah nyata ini. Saya ditanya gini, Pak Daud kalau ingin punya mantu modelnya gimana? Anak saya perempuan. Pertama cinta Tuhan, kedua yang mau kerja, tidak harus kaya. Kenapa? Karena ada suatu kisah nyata tentang orang ingin dapat anak orang kaya. Zaman dulu kan ada bintang film namanya Rahmat Kartolo, pasti kan enggak? Pemuda ini wajahnya ganteng seperti Rahmat Kartolo, banyak digandrungi cewek-cewek. Tapi dia ingin ada perubahan hidup. Ada anak perempuan, anak tunggal, anak orang kaya. Tapi giginya gini. Tetapi anak tunggal, anak orang kaya. Karena anak orang kaya, udahlah cince-cince. Pemuda ganteng ini dapat anak orang kaya. Pas 1 minggu bangkrut. Nah, apa yang terjadi? Saking malunya, dia itu tidak mau bawa istrinya ke tempat acara pernikahan, acara rapat perusahaan, kan dia kerja di pabrik ya. Anaknya 3. Suatu kali dia bertobat, saya tanya sama dia, doamu minta apa? Saya bantu doa. Daud, aku hanya minta 1 dalam hidup saya. Gimana gigi istri saya itu bisa copot? Kenapa? Giginya dicopot dokter enggak bisa. Karena giginya ini itu masuk ke gusi. Jadi kalau dicabut itu bahaya. Bisa terjadi peradangan gitu loh. Dokternya enggak berani nyabut. Bapak ini berdoa bertahun-tahun. Ingat jawaban Tuhan itu beda dengan jawaban kita. Ibu ini naik sepeda ontel, jalanin jojlok gini. Rime blong, ganjel, jengkelit. Begitu jengkelit, jatuh gini. Giginya ini kena aspal, tok, rontok. Ingat, Tuhan menjawab lewat apa? Aspal. Ibu ini nangis, hilang giginya semua. Suami ngomong, doaku dijawab Tuhan. Jadi di situ saya belajar satu hal. Penting itu cinta Tuhan, dan kedua mau kerja. Nah, ini pengalaman hidup saya. Di situ saya baru mengerti. Tuhan bisa menjawab lewat apapun juga. Dokter enggak bisa, aspal bisa. Kalau roh bapaknya langsung ke dunia orang mati yang tidak dalam Tuhan. Kalau di dalam Tuhan langsung ke Firdaus. Tapi roh setan itu bisa menyamar menyerupai bapaknya. Kalau ini berhubungan dengan tempat tinggal, berarti ada kutuk darah, tempat pembunuhan. Dan rohnya ngikuti keturunan bapaknya ini. Nah biasanya kasusnya bapaknya punya kakek nenek atau leluhur yang terlibat pembunuhan itu. Sehingga keturunannya dibayangi, namanya itu bayangan kematian. Nah kalau kasusnya itu dihantui, keturunan dari bapaknya itu. Nah itu harus diputuskan kutuk bayangan kematian demi nama Yesus.
Waktu orang meninggal, detik itu juga terputus di antara orang hidup. Terputus di antara orang apa? Hidup. Ini ya, yang paling saya takuti dalam hidup ini adalah satu. Pesan orang sebelum mati, namanya wasiat. Karena harus dijalanin. Apapun yang terjadi harus saya lakukan. Karena itu manusia paling jujur adalah waktu dia bicara waktu mau mati. Betul? Walaupun itu tidak ada kutukan, tetapi kalau kita sudah janji, dan apalagi janji orang yang mau mengembuskan nafas terakhir. Makanya saya beritahu sama teman saya paling dekat di Jakarta, lo mau mati jangan panggil-panggil saya. Nanti ngasih pesan saya, gue yang pusing. Nah, oke.